Izin Pak Mul. Oke, ya Pak Fadil, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya boleh minta waktunya sebentar Pak untuk bertanya kepada Bapak. Ya, boleh. Mohon izin. Mumpung lagi saya ada waktu luang. Jadi ada yang bisa saya bantu? Jadi saya sepertinya ada sedikit rasa kesal juga Pak dan bingung. Kenapa? Ya bagaimana ya Pak ya? Saya melihat inisiatif siswa saya khususnya kelas 5C atau kelas lainnya untuk membuang sampah. Rasa saya sepertinya tidak membuahkan hasil bagi saya Pak. Itu sudah berapa lama kejadiannya? Nah untuk sampah-sampah ini memang kerap kali saya melihat sampah khususnya di kelas saya, di dalam kelas, di lingkungan sekolah. Itu dalam beberapa tahun ini Pak, dalam setahun inilah. Jadi yang ingin Pak Fadil harapkan dari masalah ini apa? Nah, jadi saya sebenarnya dari diri saya memang ingin memunculkan inisiatif bagi siswa saya untuk membuang sampah. Tetapi ya mungkin belum berhasil Pak, belum berhasil aja gitu kan. Tapi yang saya harapkan lebih kepada seluruh siswa di SD Negeri 004 Batu Ampar tempat saya mengajar. Oh gitu. Jadi intinya Pak Fadil inginlah sekolah itu bebas bersih dari sampah yang ada, baik itu di dalam maupun di luar, kan gitu. Ya Pak, benar Pak. Kalau boleh tahu, apakah Pak Fadil sudah mencari tahu kenapa sampah itu ada di lapangan, ada di kelas? Apakah Pak Fadil tahu penyebabnya apa? Nah, untuk sampah-sampah ini yang saya lihat di sekolah saya memang bukan di kelas saya saja, Pak. Ada di ruang kantor di ruang kelas lain, Iya. di koridor kelas, kemudian di lapangan. Khususnya saya sendiri, karena saya juga nggak mau memerintah anak gitu kan Pak. Nah, tolong sampahnya diambil. Nah, Yeah. saya memiliki inisiatif untuk mengambilnya sendiri gitu kan. Yeah. Jadi perlu disiplin positif gitu. Jadi kita sebagai guru ya memang harus jadi role model. Oh, jadi digugu dan ditiru ya? Menurut saya belum cukup Pak. Jadi kalau tadi sudah Pak Fadil lihat ini penyebabnya anak ini kesadarannya kurang, terus tidak adanya peraturan gitu kan. Kalau ada enggak Pak Fadil lihat lagi penyebab yang ada mungkin di sekolah itu apa saja yang mungkin Pak Fadil nampak lagi secara tidak langsungnya? Sampah-sampah ini sih kalau menurut saya memang bentukannya plastik Pak. Karena kalau sampah daun atau sampah batang pohon mungkin nggak ada kan. Nah jadi penyebab yang saya pikir ini sampah ini berasal dari jajanan di kantin Pak. Gitu. Ya kalau boleh tahu itu sampah ini kapan munculnya? Apakah pagi atau siang atau dalam proses pembelajaran atau buang sampah? Nah, pada pagi hari memang kan sekolah kita sangat bersih ya, Pak ya. Belum dibersihkan sebelumnya oleh petugas kebersihan gitu kan. Pada saat jam istirahat memang sampah itu mulai bermunculan di kelas-kelas, di koridor ataupun di lapangan. Nah, jadi ya
sampah ini munculnya setelah anak beristirahat, begitu Pak. Jadi kalau sudah nampak iklim munculnya, kalau itu menurut Pak Fadil apa solusinya supaya sampah ini tidak ada lagi atau tidak berserakan lagi di kelas itu atau di pekarangan luar, dalam, di lapangan atau di mana? Ada enggak Pak Fadil berpikir, oh ini saya lakukan seperti apa gitu? Kalau menurut hemat saya ya Pak ya, Iya, karena saya sudah menerapkan membuang sampah saya sebagai role model. iya. Mungkin saya bisa berbicara kepada kepala sekolah Pak kayaknya Pak. Nah terutama karena ini kan bukan tanggung jawab saya saja Pak ya. Betul, betul. Kalau dipikir-pikir ini sampah adalah memang berasal dari kantin, tetapi sampah ini menjadi perhatian bukan saya saja tetapi guru-guru lain. Jadi saya mungkin harus memberitahu kepada kepala sekolah sepertinya, Pak. Jadi kalau sudah diberitahu ke kepala sekolah itu sudah mau dilakukan atau sudah dilakukan? Untuk saat ini sebenarnya penguatan dari kepala sekolah memang belum sampai ke sana sepertinya, Pak. Jadi saya berpikir mungkin ini harus ada penekanan dari kepala sekolah gitu. Jadi ya biar semuanya tergerak ya kan, karena sampah ini adalah tanggung jawab warga sekolah gitu. Oh, jadi mungkin solusinya dari Pak Fadil ini mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu kan gitu, Iya. supaya adalah tindak lanjut dari kepala sekolah. Iya. Kalau ada nggak cara lain supaya terwujudnya sekolah yang Pak Fadil harapkan tadi itu, yang bersih, yang tidak ada sampah yang berserakan pas anak keluar sudah jam istirahat, anak sampahnya berserakan. Gimana ya Pak Mul ya? Menurut Pak Mul ya, kalau saya sudah bilang ke kepala sekolah gitu kan, memang sih kalau dilihat di sekolah kami tong sampahnya memang kurang banyak Pak. Menurut Pak Mul, selain itu apa kira-kira ada nggak solusi untuk Pak Mul? Ya, kalau di kami kan, kalau di sekolah, kalau kami memang masalah sampah ini memang tidak lepas dari yang namanya anak-anak, tingkat kesadarannya pasti. Tapi kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa itu sampah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan kebersihan, jaga kebersihan. Karena mungkin sebagian kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau menurut saya itu di sekolah ya, supaya pengalaman saya di kami itu ada menempatkan titik-titik di mana anak tuh titik berkumpulnya jam istirahat itu, kami letakkan tong sampah di situ. Dan sebagian juga kami ingatkan setiap hari memang kita pun tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada siswa, tolong sampah diperhatikan, buanglah sampah ke tempatnya. Kalau rasa saya kalau di sekolah mungkin Pak Fadil juga bisa menerapkan itu di sekolahnya. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin betul kata Pak Mul tadi, saya akan berbicara kepada kepala sekolah. Selain saya berbicara, saya meminta kepala sekolah untuk memperbanyak tempat sampah, yang dimana Ya, sampah ini muncul tempat-tempat sampah tadi, yang di kelas-kelas gitu kan. Mungkin ya setiap kelas harus punya tuh tong sampahnya tuh kan. bisa, iya betul bisa juga. Satu hal lagi mungkin saya punya ide Pak. Hmm. Bagaimana kalau misalkan setiap lorong kelas itu diberi slogan gitu. Nah mungkin seperti itu Pak ya kayaknya. Oh, ini bagus tuh. Tapi Iya, Pak, ya? kalau apa ada nggak yang Pak Fadil bisa minta tolong atau rekannya untuk bisa mengerjakan kalau kita buat seperti yang Pak Fadil ingatkan tadi apa ya, berikan tadi membuat slogan itu, apakah Pak Iya. Fadil kerja sendiri atau koordinasi dengan siapa? Nah ini juga perlu koordinasi oleh khususnya kami lah karena kan anak-anak kita Pak ya. Jadi Ya, ya memang guru-guru ini harus juga kita kasih pemahaman bahwasanya anak kita buanglah sampah pada tempatnya dan meminta untuk mereka membuat slogan yang secantik-cantiknya agar anak melihat itu, gitu kan?
Jadi bukan cuma tulisan saja, tetapi adalah kata-kata yang bagusnya gitu. Oh, Jadi punya peran masing-masing lah setiap. Dan juga petugas kebersihan memang uh, harus lebih ekstra juga Pak, gitu ya kan, proaktif juga ya. proaktif juga gitu. Ya. Jadi kata tadi Pak Fadil mungkin dibantu oleh ya, peserta didik, boleh juga dari tenaga kependidikan atau yang berhubungan dengan tenaga kebersihan. Nah, Ya, kalau ada lagi enggak menurut Pak Fadil yang bisa dilakukan secepatnya supaya penanganan masalah sampah ini bisa teratasi? eee, kalau menurut saya memang biar cepat teratasi masalah ini, ya memang kita harus bekerja sama, Pak. Memang bekerja sama dari setiap stakeholder, apalagi kita juga mungkin bukan cuma warga sekolahnya, tapi kita libatkanlah orang tua dalam eh, apa program ini gitu kan. Nah, Dan, selama ini ada enggak cara-cara yang ampuh walaupun itu dikatakan belum sukses untuk menangani masalah sampah ini? Ada enggak Pak Fadil lakukan di sekolahnya supaya sampah ini tidak ter tidak banyak mungkin yang kegiatan ada kegiatan mungkinnya di setiap minggu tuh atau apa gitu. Pokoknya hmm, kita sudah dianggap berhasil untuk bisa menangani masalah sampah ini. ya, sepertinya saya pernah melihat di internet, Pak. Itu ada Ya. namanya program LISA kalau nggak salah, Hmm. lihat sampah ambil gitu kan. Tapi saya belum pernah coba terapkan, Pak. Oh Nah, gitu. tapi mungkin saya memiliki inisiatif eh, lihat sampah ambil itu mungkin suatu program yang bagus juga. Ya. Ya kalau kita lihat sampah ambil ya programnya ya. Ya, Lihat sampah ambil. ya, Itu ya, oke. Kalau itu nah sekarang ya, program Kit Padi sudah ada tadi kan ada pengadaan sampah, pengadaan tong sampah ya. ya, Terus di sini membuat slogan-slogan yang ya. ditempelkan itu. Jadi sekarang komitmen Pak Fadil untuk program ini apa? Program ini ya memang harus butuh keberlanjutan ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi memang nggak harus berhenti di pada saat kita melihat sampah itu ada. Bila perlu nggak ada sampah pun ya kita apa namanya punya kesadaran. Jadi di luar sekolah nanti ketika kena sampah harus punya kesadaran, gitu kan. Ketika ilmu itu sudah didapat, eh, apa namanya, kesadaran itu telah didapat, saya rasa itu bakalan tertanam di kita semua, khususnya peserta didik, gitu Pak. Jadi kita harus punya komitmen seperti itu. Oke. Eh, Oke, kita sekarang tak dapat Pak Fadil sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana langkahnya, dan bagaimana. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Fadil setelah kita berbincangan tadi tentang masalah sampah ini? Eh, Perasaan saya sekarang kayaknya udah mulai terbuka Pak gitu. Jadi mungkin hanya satu cara kalau menurut saya memang belum belum cukup gitu kan. Nah memang setelah saya bertemu dengan Pak Mul, pikiran saya menjadi terbuka, saya menemukan solusi baru. Jadi saya harus segera melakukan ini untuk memotivasi peserta didik khususnya semuanya itu harus membuang sampah, memiliki kesadaran membuang sampah. Oke, tak Nah, itu. bisa lanjutkan. Nah, oke, ada ya mungkin dah solusi kita mungkin sudah cukup pas kita cek Cek. Oke, terima kasih Pak Mul. pas. Oke, izin Pak Fadil punya waktu sebentar. Boleh Pak Mul, silakan Pak Mul. Ini Pak Fadil, ini ada yang saya omongkan sama Pak Fadil. Saya ada mengalami masalah dengan nilai siswa. Ya Pak Mul. Jadi saya mohon
solusinya lah kepada Pak Fadil, apakah bisa apa gimana cara jualan baiknya. Kemarin saya mengadakan ulangan, Ya. terus dilihat dah saya nilai, ternyata nilai ulangan ini yang saya lakukan ini mata pelajaran IPAS lebih dari 80% anak tuh di bawah kriteria ketuntasan maksimal atau di bawah ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi saya Mm. bingung, apalah Mm. kenapa nih bisa nilai anak nih jelek? Padahal saya sudah buat maksimal itu. Iya. Jadi Itu ini yang membuat anak-anak Pak Mul ini nah nilainya di bawah KKM menurut iya, Pak Mul? waktu saya menerangkan ke depan, ya memang anak itu semangat belajarnya itu tidak ada, tidak semangat. Tak Oh. tahulah di mana sih dia. Tapi saya tetap memberikan motivasi ke anak. Pas waktu ujian Heeh. kita berikan soal, nilainya nggak mencapai target. Untuk anak Pak Mul yang tidak tertarik pada pembelajaran yang Pak Mul ajar, kira-kira hampir semua ya? Apa sebagian saja? Itu anak kami itu ada hanya seperempat yang apa, separuh 25% yang apa 75% lebih tuh nilainya di bawah KKTP, di bawah yang saya arahkan. Saya buatkan itu 80. Oh Nah, gitu. di bawah 80 tuh banyak. Yang tuntas tuh yang 80 tuh cuman saya buat analisisnya itu hanya 12 orang dari Jadi jumlah anak saya 40. jadi motivasinya, mungkin di kelas agak kurang mungkin, Pak? Nah, ya mungkin kemarin itu saya tanya ke anak-anak, kenapa nilai kalian bisa jelek gini, nak? Iya Pak, materinya sulit katanya. Padahal di buku paket itu sudah ada penjelasannya, sudah ada keterangannya di situ. Jadi anak tuh yang pertama literasi anak membaca ini kurang, Oh pemahaman. gitu ya, Pak? Mm-mm. Nah, itu kan Pak Mul, meminta anak untuk membaca ya. Nah, Mm-mm. kira-kira Pak Mul selain, meminta anak untuk membaca, kira-kira ada nggak cara lain Pak Mul untuk menerapkan pembelajaran, Pak? Ya, Atau setelah media-media apa gitu? ya di sini saya ketemukan karena saya sudah refleksi di situ juga, ternyata pembelajaran yang saya terapkan itu masih saya melihat itu di teacher center. Jadi berpusat kepada murid apa kepada saya aja. Jadi murid Oh, iya. hanya sebagai pendengar saja. Jadi umpan baliknya tidak nampak. Oh, Dan selanjutnya saya lihat juga materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan bakat minat anak-anak, ya. dan pemilihan metodenya juga satu aja. Jadi anak-anak tuh merasa bosan atau tidak fokus lah gitu untuk menanggapi pelajaran saya berikan. Nah, kalau menurut, Pak Mul kan ini sekarang kita udah, ini ya, apa, sudah hidup di zaman yang canggih ya. Kira-kira Pak Mul Ya. sudah menerapkan pembelajaran yang sama dengan zaman mereka nggak, Pak? Nah itulah saya berpikir juga sih, oh ternyata memang anak itu kodrat alam, kodrat zamannya berbeda. Nah, apa yang kita pelajari dulu dengan sekarang tuh jauh berbeda. Nah, Ya. jadi saya berinisiatif, saya akan ikuti pembelajaran sesuai dengan kodrat anak itu. Mungkin di sini saya merubahlah em, pola pembelajaran saya mulai katanya teacher center menjadi student center. Hmm. Itu yang saya lakukan nanti. Saya coba bagaimanakah ini berhasil atau tidak. Yang kedua, saya coba untuk pengembangan media pembelajaran. Kalau dulu anak itu cuma fokus hanya baca buku yang sebutkan, saya Betul. coba membuat media ajar yang menarik
seperti mungkin saya tampilkan melalui infokus atau gambar-gambar yang menarik. Di sini kemarin itu ujiannya tentang rantai makanan. Iya. Jadi rantai makanan ini di buku itu tentang rantai makanan yang ada di sawah. Nah, di daerah kita sawah kan tidak ada, jadi anak itu tak tahu yang Iya, mana bentuknya betul. padi, yang mana bentuknya si elang, mungkin elang nggak tahu juga, tapi mana makan dimakan itu nggak tahu. Jadi soal itu sesuai dengan lingkungan belajar anak. Kalau di sini kan kita di daerah laut, mungkinlah Hmm. kita tentang ekosistem atau rantai makanan yang ada di laut gitu. Nah, Atau boleh dan juga namanya di sini juga ada namanya darat. Kalau hutan kita nggak ada. Mungkin ekosistem itu mungkin saya ubah tentang media pembelajarannya. Yang iya. kedua mungkin di pembelajaran yang lama itu saya ya tidak ada ke apa namanya refresh atau anak tuh menghibur diri. Mungkin di sini kita coba kan namanya rest ice breaking. Jadi nanti anak-anak tuh sesuai fokus nanti supaya apanya kita buatlah uh, ice breaking atau untuk penyegaran dulu biar anak tuh apanya pemikirannya kembali ke segar lagi untuk bisa menangkap Hmm. pembelajaran. Nah dan juga mungkin saya akan membuat kemarin itu anak tuh individual untuk belajarnya, jadi masing-masing. Nah, sekarang tuh saya coba akan membuat pengelompokan anak. Jadi kita mengelompokkan anak berdiferensiasi namanya Pak. Hmm. Kalau itu kita kelompokkan dalam satu kelompok itu kita kumpulkan anak tuh. Ada yang tingkat sedang, ada tingkat pemahamannya rendah dan ada pemahamannya yang tinggi. Jadi kalau biasanya dalam pemahaman itu mana tahu anak yang pintar ini sama anak yang bawah ini bisalah berkolaborasi membantu. Kadang kita nggak tahu anak ini kita ajarkan tidak nangkap atau tidak paham, tapi kalau kawannya yang ngajarkan Hmm. bisa. Betul, Itulah betul. tingkat Iya. cara pembelajaran itu kita ya ada. Itu makanya saya buat seperti itu. Nah Ya. gitu Pak, kalau menurut saya coba itu saya lakukan. Jadi sebenarnya Pak Mul ini sangat bagus idenya. Jadi saya menyimpulkan bahwasannya memang pembelajaran anak-anak ini memang butuh sesuai dengan zamannya ya Pak Mul ya. Oh, Jadi dan juga mungkin Pak Mul anak-anak yang nilainya di bawah KKM ini dan sehingga dia memiliki antusias dan motivasi belajar ini yang rendah ini mungkin akan lebih tertarik ketika Pak Mul yang menerapkan tadi. Ada infokusnya, ada animasinya, bahkan tadi Pak Mul bilang rantai makanan kan bermain peran. Nah, itu mungkin sangat cocok sekali untuk di kelas Pak Mul ini. Ide bagus iya, tuh Pak, bagus Pak. iya. Oke, Kira-kira mungkin Pak, eh, dari yang Pak Mul sampaikan tadi, kira-kira anak akan menjadi lebih antusias nggak Pak? Kak ini kemarin itu saya juga pernah melihat kawan di tempat di kelas sebelah. Memang kalau diterapkan seperti itu memang nampak berhasil Pak. Iya ya. Pak berhasil. Tapi ini yang coba saya akan lakukan nanti bagaimana efeknya nanti itu saya yakin dengan metode yang baru, dengan Ya betul. banyak kegiatan anak, Ya. jadi namanya center Membuat student, sana jadi anak yang berpusat ke anak betul. pasti bisa. Nah, itu pun saya nanti akan kolaborasi lagi dengan kawan-kawan mungkin tingkatan tingkatan kelas, maksudnya sama-sama kelas A, B, C di tingkatan kelas 5 itu mungkin saya akan berkolaborasi bagaimana cara meningkatkan eh, pemahaman dan penilaiannya supaya nilainya di atas yang kita tentukan tadi di atas KKTP tadi. Memang Nah, sekarang tuh saya berpikir situ Pak, bagaimana ya solusinya supaya anak ini bisa menyampaikan KKM. Kali kita ketemukan tadi, oh ternyata mungkin
gaya belajar kita yang kita rubah. Iya, betul. Kita rubah lagi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya. Nah, jadi memang sudah sesuai apa yang Pak Mul sampaikan itu dengan rencana Pak Mul sekarang ini. Jadi Ya, mungkin dalam rencana Pak Mul ini apakah ada perlu sesuatu orang yang mendampingi Pak Mul atau membantu Pak Mul dalam hal ini nggak? oke. Nah, ya, Pak, kita ini saya dan kawan-kawan kan ada tuh satu tingkatan tuh. Satu tingkatan mungkin saya akan coba meminta teman sejawat dan namanya untuk minta proaktif juga lah. Jadi kita keroyokan sistemnya Pak. Gini kalau kenapa maksudnya jadi ada teman saya ini untuk membantu dalam pembuatan media ajar. Jadi media ajar ini bisa juga dipakai untuk kelasnya juga. Nah, Jadi betul kita sekali. saling kolaborasi antar Oh, pembuatan media ajar mungkin. Yang kedua membuat memunculkan ide-ide untuk ice breaking karena salah satu ice breaking ini adalah di situ anak-anak suka kayak gini Pak, kayak seperti memasukkan materi dalam ice breaking. ya, Contoh nyanyi. ini Waktu ya. itu kami mencoba nyanyinya tentang sifat-sifat cahaya. Hmm. Jadi anak tuh secara tidak langsung, jadi anak tuh bisa untuk mengingat atau memahami materi dan sifat-sifat cahaya itu melalui nyanyi. Hmm. Ada 6 sifatnya pertama gitu macam-macam deh kayak logat laji irama tukang Sama bakso. oh, Nah itu ada teman ngasih ide kayak gitu, oh saya coba kan nanti tentang rantai makanan. Nah, itu Pak kalau saya apa kita itu ya untuk membantu tema ada yang membantu ada pasti ada. Yang jelas kita di apa ini di atas dunia ini kan perlu sering tolong menolong. Tak mungkin ya, kita oke. bisa melakukan sesuatunya. Itu Pak. Nah, jadi dalam rencana Pak Mul akan merubah strategi yang lebih bagus lagi. Kemudian Mm-mm. Pak Mul di sini berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Ya, Nah, kira-kira setelah kedua ini Pak Mul jalankan, apakah nanti akan ada peningkatan buat peserta didik Bapak? pasti Pak, yakin. Pasti ya. Oke. Karena ini saya mungkin bukan itu tergantung ke diri kita. Kalau kita yakin pasti Oke. yang Allah SWT memberikan jalan terbaik untuk kita. Yang jelas anak itu yang saya katakan tadi itu sesuai bakat dan minatnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang Pasti ya. namanya anak saya sebagai telah saya pelajari itu anak itu yang namanya anak, nah anak-anak namanya itu kan bermain sambil belajar. Iya, betul. Eh, itu Nah, contohnya. ya, Karena saya berharap mungkin Pak Mul ini sangat pasti berhasil ya, nggak ada kata mungkin, pasti berhasil ini Pak Mul ya, ya kan. oh, Nah, karena itu oke, juga. Dan itulah kira-kira nih untuk komitmen yang Pak Mul buat nih dalam ya. rencananya tuh. Nah, yang komitmen saya jadi ya untuk dalam pembelajaran saya yang jelas saya merubah mindset saya menjadi student center bukan guru saya kata teacher center. Jadi anak itu berpusat kepada anak. Jadi pembelajaran itu berpusat anak yang belajar dalam menemukan masalahnya, dalam menyelesaikan masalahnya atau menemukan ide-ide yang ada. Jadi saya dengan cara menemukan itu tentulah dengan metode-metode yang baru, bukan metode lagi teacher center. Jadi guru ya Konten sebagai ya. pengumpan atau sebagai pemicu supaya dia bisa melakukan atau menemukan permasalahannya itu atau menyelesaikan masalahnya Jadi itu. guru sebagai fasilitator dan murid-murid lah yang lebih mengembangkan ya Pak Betul ya. Pak. Nah, sudah sangat bagus sekali sih Pak Mul dalam rencana apa dalam komitmen yang Pak Mul buat ini. Eh, saya berharap apa yang Pak Mul lakukan ini bisa Pak Mul terapkan dan menjadi tanggung jawab buat Pak Mul ya. Iya Pak, betul. Gimana Pak Mul setelah di coaching dengan pertemuan kali ini? Oke, wah ternyata memang kalau yang namanya permasalahan kita bagi ke orang banyak banyak sedikitnya pasti akan lega Pak karena kita saya sudah menemukan solusi yang tepat dengan ada penguatan dari Pak
Fadil, saya Ya. rasa metode yang saya gunakan ini pasti berhasil. Itu saya yakin nih pasti. Oke Pak, terima kasih Ya. atas bantuannya. Sama-sama Pak. Hmm. Ya, terima kasih ya Pak Mul. Ya, sama-sama Pak Fadil. Ya, assalamualaikum. Dah, selesai. Terus apa lagi Pak Mul? Hah? Refleksi Nah, lagi. kalau refleksi, jadi kan